Shalom Jemaat FCC, berikut informasi penting kegiatan FCC untuk minggu ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Melinda Purwanto. Untuk kegiatan FCC lainnya, tetaplah update setiap hari melalui seluruh media sosial FCC Supermall. Ibadah FCC Kids setiap hari Minggu pada jam 10 pagi dapat diikuti melalui YouTube channel FCC Supermall. Ikutilah pertemuan online bersama saudara seiman melalui FCC Online Fellowship Night yang diadakan setiap hari Selasa jam 19.30 melalui Zoom. Pertemuan ini juga terbuka untuk umum. Bagi saudara yang belum mengikuti kegiatan ini, dapat mendaftar melalui nomor handphone official FCC di bawah ini. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa atau konseling, dapat menghubungi nomor handphone official FCC di bawah ini. Komunitas yang benar akan membantu kita untuk melalui masa pandemi ini. Pastikan saudara sudah bergabung pada Family Cell terdekat dengan tempat tinggal Anda. Bagi saudara yang membutuhkan informasi tentang Family Cell terdekat dengan tempat tinggal Anda, dapat menghubungi nomor handphone official di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami hampari tahta kudus-Mu Bapa, dengan pujian pengagungan kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu. Thank you Jesus, thank you. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah, katakan hanya kepadamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Mari bersama katakan Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku
thank you Lord, thank you Jesus. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Katakan menurut kehendak-Mu. Nurut kehendak-Mu terjadi. Oh, mari bangkit berdiri bersama, angkat tanganmu dan katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Oh, Tuhanku, katakan heran, heran perbuatanmu. Oh yeah, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Oh, menurut kehendak-Mu terjadi. Mari sekali lagi katakan, Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, terjadilah. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Biar terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Damai sejahtera-Mu melingkupi hidup kami. Kami tahu kami punya Allah yang setia. Sebab itu kami persembahkan yang terbaik lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami. Kami sambut Engkau Roh yang hidup. Dan kami nikmati sungai sukacita surga di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Haleluya. Ada sukacita, amin. Senyum yang lebar, saudara boleh lihat kiri kananmu. Kasih terus katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Dimanapun engkau berada, mari tetap bersuka cita sebab Rohnya yang hidup hadir di tengah-tengah kita. Let's go. Haleluya. Janjinya dia ubah ratap kita mencari tarian. Apapun kondisimu bersuka cita. Katakan, kau telah ubahkan tatapanku.
pun mereka. Come on! Bawa damai dan sukacita, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup. Sekali lagi katakan Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, haleluya, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kerapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan. Mari saudaraku, katakan Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Come on, tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Haleluya. Di dalam Dia ada kemenangan. Mari bersinar karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Let's go. Oh yeah. Kau mulia, bercahaya, katakan Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh yeah. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Katakan semesta. Semesta memuja. Oh, hatiku, yeah. Hatiku menyembah. Let's go. Kau mulia, bercahaya,
Pujilah namamu Bapa. Kami sepenuhnya milikmu Bapa. Selain kau tiada yang lain yang ingin kami miliki. Kau pribadi yang sempurna. Dan kau yang menyempurnakan hidup kami. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah. Thank you Jesus, thank you. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Katakan tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya.
kedua tanganmu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar jemaat Tuhan saja, mari katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, katakan tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sama-sama katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, oh, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Shalom, selamat pagi Jemaat FCC Supermall yang terkasih. Apa kabar? Kita percaya bahwa ini adalah suatu kemurahan Tuhan, bahwa pagi ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama tahun 2020, sehingga hingga hari ini kami tetap ya Tuhan dapat memuliakan nama-Mu, dan Kau beri kami berkat untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Itu atas kemurahan dan penyertaan Tuhan sendiri. Tuhan, kami serahkan waktu kami ya Bapa saat ini. Berkatilah kami melalui firman-Mu, biar melalui firman-Mu kami dikuatkan. Biarlah melalui firman-Mu kami disembuhkan, dan melalui firman-Mu juga ya Bapa kami tahu ya Bapa apa yang harus kami lakukan di saat-saat pandemi seperti ini. Pakailah hamba-Mu yang tiada apa-apanya dengan bahasa yang sederhana untuk menjadi alat untuk menyampaikan ya Bapa firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa sudah hampir 6 bulan kita mengalami COVID di Indonesia. Lebih-lebih sekarang, kita tidak begitu panik lagi seperti yang apa-apa pertama kali. Dan sekarang tes COVID terjadi di mana-mana, new normal sudah kita jalanin dan semua mall sudah buka. Kita merasa bahwa COVID yang tadinya menakutkan, sekarang menjadi seperti biasa. Apalagi kita udah masuk ke dalam new normal. Semuanya kita anggap normal, kita bisa keluar kemana kita mau, kita bisa bekerja dengan bebas, dan kita mall-mall udah dibuka, kita hanya pakai masker, dan everything looks fine. Yang dimana sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah COVID, semakin hari bukannya virus ini semakin jinak, semakin hari bukan terasa bahwa virus ini sudah nggak mencekam. Sebetulnya tetap aja COVID itu tetap berbahaya. Kita tahu yang tadinya COVID itu begitu bahaya, begitu mengusik,
bagaimana kita dikejar momok oleh yaitu virus kecil, tetapi sekarang COVID menjadi bukan apa-apa buat kita lagi, serasa aman-aman aja gitu. Apabila kita lihat di balik kabar-kabar COVID, apalagi Indonesia, di Asia kita lihat bahwa Indonesia yang tadinya di bawah Singapura, sekarang average-nya sudah mencapai 66.000, sedangkan Singapura masih 44.000. Kemarin mendengar kabar bahwa Hong Kong COVID mulai lagi, wave ketiga kali, membuat Hong Kong panik akan COVID ini. Kita tidak tahu kapan virus ini berhenti. Tetapi itu di dalam kabar buruk ada kabar baiknya. Kalau kita lihat apa positifnya dari COVID yang telah kita melalui 6 bulan ini, yaitu pada tanggal 22 April ada Earth Day 2020. Bagaimana laporan Earth Day ini, yaitu bahwa COVID-19 efeknya dalam polusi luar biasa. It's a good news, kabar baik. Apabila kita lihat slide ini ya, kita lihat bagaimana dunia sebelum ada COVID, dunia dalam keadaan kesakitan, dunia di dalam keadaan menderita secara fisik, bahwa dunia kita itu terjadi polusi yang udah di luar kesehatan udara. Yaitu kita lihat bahwa sebelum dan sesudah COVID itu gambarnya sangat besar bedanya. COVID pandemik ini menyebabkan aktivitas industri tertutup, berhenti total, transportasi berhenti total, juga penerbangan berhenti total, dan semua tinggal di dalam rumah. Hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap polusi, terhadap udara di dunia, yang dimana sebetulnya dunia telah mengalami krisis yang susah untuk disembuhkan, yaitu keadaan nitrogen dioksida yang begitu tinggi sekali, melampaui ambang batas yang disarankan oleh WHO, di mana polusi ini telah menyebabkan kematian 3 juta manusia di dunia, yang sebetulnya lebih ganas daripada COVID itu sendiri. Karena nitrogen dioksida ini menyebabkan yaitu kerusakan di dalam paru-paru, sehingga menyebabkan kita asma. Juga bagi orang penderita sakit jantung, nitrogen dioksida ini juga tidaklah bagus. Dengan adanya COVID-19 berdampak sangat positif terhadap dunia kita, sehingga begitu dunia bisa tersenyum. Kalau kita boleh kita lihat search di YouTube bagaimana bedanya saat-saat ya. Kalau kita lihat di slide ini saya ambil bagaimana China di dalam Januari 2020 dan di bulan Februari 2020, hanya di dalam waktu sebulan, di dalam petanya kita lihat begitu tinggi nilai NO2 di China yang gambar orange semua. Dalam lockdown Wuhan 1 bulan membuat China bersih, di dalam Beijing bersih, Wuhan bersih. Itulah yang terjadi dengan berita positif. Apa yang kita tahu bahwa COVID-19 berdampak positif terhadap China, Wuhan, bukan hanya China, Wuhan, dan juga di belahan Eropa. Di belahan Eropa kalau kita lihat bahwa di bulan Januari nitrogen dioksidnya tinggi sekali, di mana-mana kota industri di Eropa sangat tinggi. Tetapi pada bulan April turun drastis NO2 40%. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana luar biasa? Yaitu penurunan hampir 40 megaton. Bukan 40 ton, 40 megaton nitrogen dioksida. Yaitu kalau kita, bagaimana kita secara manusia, secara pengetahuan, kita tidak bisa membersihkan udara yang terpolusi dengan NO2 ini semudah itu. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk hal ini. Tetapi melalui lockdown, melalui hadirnya COVID yang secara
manusia, kehidupan manusia membawa bencana, membawa pandemik, tetapi di dalam natur keadaan dunia membawa nilai yang positif. Kalau kita akan menghilangkan 1 ton NO2 aja, kita memerlukan berapa mobil harus berhenti, yaitu sekitar 65 mobil untuk 1 ton. Harus kita mengeliminasi 65 mobil. Kalau kita itu lihat bagaimana 1 megaton, kalau 1 megaton kira-kira 4.800 kita harus mengeliminasi mobil. Kalau dihitung 40 megaton itu sekitar hampir 200 kendaraan, 200.000 kendaraan yang harus dieliminasi. Wow, jadi para seismologis, para ahli-ahli seismolog mengatakan bahwa berapa uang besar yang dikeluarkan untuk membersihkan polusi dunia pun itu sulit. Karena kenapa? Industri tetap berjalan, penerbangan tidak bisa diberhentikan, transportasi tidak bisa diberhentikan. Tetapi dengan adanya COVID, dengan adanya lockdown, semua otomatis berhenti sehingga dunia mengalami keindahan. Dunia dikembalikan yaitu dalam keadaan sehat dan dunia tersenyum, di mana kita tahu bahwa di dalam kabar buruk di situ juga kita sekarang tahu bahwa ada kabar baik. Apa hubungannya dengan khotbah saya pagi hari ini? Ya kita bisa lihat ya di petanya di Eropa juga, bagaimana di Perancis sebelum 1 tahun 2019 dengan bulan yang sama, dan tahun ini di dalam bulan Maret baik Perancis maupun Spain keadaan polusinya begitu beda sekali di bulan sama dengan tahun yang berbeda. Apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita pelajarin hari ini? Yaitu di dalam kabar yang buruk, keadaan yang buruk, di situ pasti ada kabar yang baik. Ya, kabar sukacita seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita tahu bahwa di dalam keadaan COVID, di mana ada bad news, di situ ada good news. Paulus hari ini ya memberikan kita, mengajarkan ke kita bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Di zaman pandemik ini, walaupun sudah 6 bulan, kita masih belum tahu masa depan, masih abu-abu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Tetapi kita tahu dengan pasti di dalam bad news ini ada the good news. Apa itu good newsnya? Yaitu kabar sukacita. Kita belajar, kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya, kita baca di sini, yaitu sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah kabar baik. That's the good news. Saat ini di mana kita kabar buruk, semakin hari dunia semakin buruk, semakin hari bad news yang ada. Kita bukan hanya mendengar COVID, bukan hanya mendengar keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk, kita tahu juga keadaan politik, bagaimana sekarang antara perang dagang Cina dan Amerika yang merambat terhadap politik ke India, Filipina, dan kemana saja, dan dunia di dalam keadaan tidak semakin baik. Tetapi berita baiknya yaitu berita sukacita. Paulus mengatakan, kita orang percaya, apakah engkau hari ini, pagi ini mengingatkan kita tahu tentang Injil? Apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Adalah bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah. Injil berita baik di dalam kekuatan Allah yang bagaimana? Yang menyelamatkan Anda dan saya. Menyelamatkan Anda yang saya
yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat, kita sering mendengar bahwa ya saya tahu Injil menyelamatkan. Tetapi di sini kita mau melihat bagaimana Paulus menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil itu. Dikatakan bahwa sebab di dalam Injil itu ada kebenaran Allah. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kata-kata kunci yaitu bertolak dari iman, memimpin ke dalam iman. Artinya apa? Di dalam bahasa Inggris, di dalam kita percaya kepada Kristus, the first and the last. Iman adalah pertama kita mengenal Kristus adalah iman. Dan di dalam kita hidup dari pengenalan kita Kristus hingga Tuhan memanggil kita, akhir hidup kita adalah iman. Apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 8. Ya, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita mendapat keselamatan. Dan melalui apa? Melalui iman, saving faith, yaitu percaya. Dan setelah kita diselamatkan, kita boleh hidup kita apa? Hidup dengan iman juga. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup, yaitu iman yang absolutely percaya kepada Tuhan. Percaya total kepada Tuhan akan hidup kita. Sehingga dikatakan oleh Paulus, orang benar akan hidup oleh imannya. Kelihatannya begitu simpel. Orang benar akan hidup oleh iman. Kabar sukacita bukan nasihat. Kabar sukacita adalah kabar baik. Tahu kita bedanya apa itu kabar baik dan nasihat? Nasihat itu berarti apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk diselamatkan. Itu nasihat. Tetapi good news, kabar baik itu bukan nasihat. Yaitu itu adalah suatu berita baik. Berita yang menyatakan bahwa kabar yang telah memberitahukan kita apa yang telah dilakukan oleh Yesus, apa yang telah diperbuat oleh Yesus bagi manusia. Itu adalah kabar baik menurut Paulus. Banyak orang Kristen saat ini di zaman pandemik, orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia bukan percaya karena Injil. Banyak orang percaya karena ingin mendapat benefit dari Tuhan, yaitu ingin mendapat perlindungan dari Tuhan, ingin mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa yang utama adalah Injil, yaitu apa? Keselamatan dari Tuhan. Jika Tuhan menyediakan, memberikan kita keselamatan yang kekal, bukan sifatnya sementara saat ini. Itu poin yang diutamakan oleh Paulus untuk mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Jadi kabar sukacita bukanlah suatu nasihat, tetapi yaitu benar-benar kabar baik. Yaitu Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang telah diperbuat Yesus untuk kita. Yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita boleh bebas dari penghakiman atau hukuman kekal. Dan yang kedua, di mana melalui iman percaya kita boleh tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi semua itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita mencari Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan kabar baik itu pun merupakan antidot dari kabar buruk. Kalau kita lihat di dalam kabar buruk saat ini pandemik itu, ada dua hal besar yang saya catat kabar buruk itu, yaitu mungkin buat kita saya terlalu vulgar mengatakan hal ini, terlalu menakutin. Tidak, yaitu dua kabar sekarang the bad news yang kita hadapi setiap hari. Satu, terhindar atau terkena COVID-19. Itu aja yang dekat dengan kita. Kita merasa fine-fine aja, kita merasa aman-aman aja, tetapi kita tidak terasa bahwa COVID dapat terjangkit virus itu di dalam tubuh kita anytime yang kita tidak tahu. Itulah yang saat pertama. Boleh saat ini kita mengatakan, puji Tuhan saya terhindar dari COVID. Ya emang puji Tuhan. Tetapi
Sekarang yang kita alamin dua pilihan, terhindar atau terkena COVID. Kedua, yaitu apa yang kabar buruk, kalau apabila kita terkena COVID, hanya ada dua pilihan, survive atau meninggal karena COVID. Kita sembuh atau meninggal karena COVID. Itu kabar buruk yang menghantui kita setiap saat. Di luar kabar sosial ekonomi, saya percaya banyak PHK terjadi, dan PHK mulai terjadi di bulan Juni, Juli, dan semakin kita rasakan semakin banyak lagi. Tetapi antidot dari kabar buruk, selalu di mana ada kabar buruk di situ ada kabar baik, yaitu apa kata Paulus, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah antidot. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana orang benar akan hidup oleh iman? Saya ada dua kisah terjadi saat bulan-bulan Mei, bagaimana COVID menyerang dan dialamin oleh anak Tuhan, seorang pastor, juga seorang missionary. Seorang missionary berawal terjadi yaitu tanggal 12 Mei, seorang perempuan berusia 40 tahun yaitu Joyce Lim. Dia seorang pilot missionary warga negara Amerika, berusia 40 tahun dan mengirim pasokan COVID, alat tes pasokan COVID ke desa-desa terpencil di Irian, di Papua. Bagaimana? Joyce ini, dia adalah seorang penerbang pilot yang memiliki sertifikasi dan dia juga seorang pengajar. Joyce Lim, seorang perempuan memiliki jiwa misi. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia lepaskan semua pekerjaan. Dia sebagai seorang IT yang sukses, lulusan dari universitas yang semua tahu, MIT, universitas yang bergengsi di Amerika, dan dia telah bekerja dan dia mempunyai income yang besar. Dan dia memiliki hati rindu untuk melayani Tuhan. Dia melepaskan semua pekerjaannya dan dia mengambil sekolah teologi dan lulus dari sekolah teologi karena dia mengerti IT, dia suka penerbangan. Mulailah dia belajar akan menjadi seorang pilot. Dan dia lulus menjadi seorang pilot, mempunyai license hingga dia menjadi instruktur. Jiwanya terpanggil untuk melayani di Papua. Dan dia di Indonesia awal Desember. Desember sudah di Indonesia, dia menyaksikan bagaimana Tuhan membawa dia ke Indonesia dengan luar biasa dan bagaimana dia percaya bahwa apa yang dia lakukan ini benar-benar apa yang dia inginkan. Karena apa yang dilakukan oleh seorang pilot Joyce Lim, dia menerbangkan pesawat yaitu yang kita namakan pesawat Kodiak ya, Kodiak 100. Dia bagaimana mengirim barang-barang kebutuhan para misionaris yang ada di Papua. Dia mengirim juga para pekerja-pekerja misionaris yang ada di Papua. Dia sendiri yang mengantar semua kebutuhan dan apa yang dibutuhkan. Pada tanggal 12 Mei jam 6 pagi, Joyce Lim terbang dari Sentani, kota Sentani dengan membawa tes COVID-19 dan alat-alat untuk sekolah, untuk menuju pulau terpencil di Papua. Apa yang terjadi? 2 menit setelah dia take off, terdengarlah 2 kali dia memanggil dan setelah itu hilang. Apa yang terjadi dengan Joyce Lim? Tim SAR menemukan tubuh Joyce Lim di Danau Sentani di dalam kedalaman 13 meter. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan boleh panggil anaknya kapan aja. Dan Tuhan panggil tidak hanya melalui COVID. Kadang-kadang kita takut, wah dengan COVID bagaimana kalau saya terkena COVID. Tuhan bisa panggil kita dengan cara apapun. Seperti kita lihat, begitu sedihnya seorang Joyce Lim yang ingin melayani Tuhan, tetapi Tuhan telah panggil dia dengan caranya sendiri. Jadi hal ini bukan saya mengatakan bahwa kenapa hal ini terjadi Tuhan, tetapi kita lihat
Kalau Paulus mengatakan bahwa hidup kekristenan kita diawali dengan iman dan perjalanan hidup kita juga diakhiri dengan iman. Inilah kisah daripada Joyce Lim. Tuhan memanggil setiap kita dengan cara Tuhan sendiri. Seperti apa yang dikatakan bahwa Joyce Lim, Presiden MAF, yaitu Mission Aviation Fellowship, mengatakan Joyce Lim memberi teladan buat kita bahwa hidupnya untuk melayani Tuhan dan dia telah melakukan apa yang terbaik. Apa yang terbaik? Bahwa dia dipanggil Tuhan di dalam imannya. Jemaat yang terkasih, apakah kita siap dipanggil iman Tuhan? Baik melalui COVID atau kejadian lain, tetapi kita dipanggil Tuhan di dalam iman. Seperti apa yang dikatakan di dalam jemaat Tesalonika, yaitu Tesalonika 4 ayat ke-13. Selanjutnya, kami tidak tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah yang harus kita imanin. Paulus mengatakan, hidupmu kau harus hidup dengan iman. Di dalam keadaan pandemik ini, yuk, tadi ketakutan yang menghantui kita bahwa kita tidak tahu kapan COVID itu menyerang. Kita bisa diserang COVID atau kita bisa lolos dari serangan COVID. Itu kisah dari Joyce Lim. Dia mengatakan, menulis surat kepada teman-temannya dengan bangga, dia mengatakan kesaksiannya dia yang telah dibaca temannya. Joyce Lim bersaksi kepada teman-temannya, dia ambil dari ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia menyaksikan bagaimana bahwa pelayanannya dia di Indonesia itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana suku Papua Pedalaman yang begitu buas, yang begitu suku saling bermusuhan, suku saling membunuh, begitu mengenal kasih Kristus mereka berubah. Dan dia menyatakan begitu besar rencana Allah untuk dia, sehingga apa yang dia lakukan, suatu hari dia bersaksi bahwa Tuhan benar-benar pakai dia untuk menolong seseorang ibu yang bagaimana di dalam daerah terpencil dia harus mengalami operasi, harus mengalami pengobatan yang serius atas penyakitnya. Dan penerbangan tidak bisa menjangkau karena kenapa? Karena adanya COVID. Semua flight tertutup. Sehingga Joyce Lim dapat menerbangkan ibu yang sakit, yang perlu segera ditolong untuk diterbangkan ke kota besar. Di situ dia mengatakan bahwa sungguh luar biasa Tuhan untuk dia dapat melayani di Papua itu. Itu adalah kisah dari Joyce Lim. Bagaimana kita melihat kisah bahwa seseorang yang begitu mengasihi Tuhan dan saat Tuhan panggil dia udah siap karena dia hidup di dalam iman. Satu lagi kisah yang saya ambil, bagaimana seorang hamba Tuhan, ini terjadi di Spanyol, yaitu pendeta Marcos Zapata dari Lugo di Spanyol. Dia mengatakan apa? Lugo adalah kota kecil. Dia bersaksi kepada koran Christian Today, yaitu dengan sembuhnya dari COVID-19 mengubah iman dia. Jadi yang tadi kesaksian bagaimana orang dipanggil Tuhan bukan melalui COVID, tetapi melalui cara Tuhan, yaitu di dalam dia menunaikan tugasnya. Dan sekarang kita lihat kesaksian bagaimana seorang pastor yang dia terkena COVID dan dengan penderitaan COVID imannya berubah. Ada 3 hal yang mengubah hidup Pastor Marcos ini, yaitu 1, dia memeriksa imannya. Kedua, bagaimana cara pandang dia
akan Tuhan. Dan ketiga, dia baru mengerti esensi gereja sebenarnya. Apa itu gereja sebenarnya? Melalui kesaksiannya Pastor Markus ini, dia mengatakan bahwa melalui COVID saya tahu siapa diri saya. Saya tahu iman saya. Apa yang terjadi saat mendengar bahwa COVID menyerang dia, bahwa dia jatuh sakit. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia bertanya-tanya, dia tidak percaya bahwa dia dapat terkena COVID ini. Dan dia agak marah terhadap Tuhan. Kenapa dia, lalu istrinya, lalu mertuanya, semua terkena COVID. Bukan hanya itu aja, jemaatnya ada beberapa meninggal. Tiap hari ada kabar tentang jemaatnya yang terkena COVID dan jemaatnya yang meninggal. Dan dia merasakan bahwa Tuhan, mengapa ini terjadi terhadap orang-orang percaya? Bukankah seperti yang kita tahu bahwa Mazmur 91 bahwa Kau akan membebaskan, akan menolong kita dari semua bencana sakit penyakit ini? Dan dia mengatakan bahwa saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana Tuhan ini bisa terjadi? Bagaimana mujizat-Mu tidak terjadi? Roh Kudus mengingatkan bahwa dia bukanlah seorang Superman. Dan dia sadar, dia pun menyatakan, ya saya hanyalah manusia biasa. Dan Roh Kudus mengingatkan dia juga bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan apa arti dari Mazmur 91. Karena Mazmur 91 memberikan kita untuk percaya bahwa Tuhan melindungi kita untuk selamanya. Yaitu apa? Di dalam kehidupan kita di dunia dan hingga kehidupan kita kekal. Itulah yang artinya. Karena kenapa? Kalau kita tidak tahu mengenai Mazmur 91, iblis juga bisa pakai Mazmur 91 dengan mencobai Tuhan Yesus. Yaitu pada ayat 11 dan 12. Yaitu apa yang dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu ayat dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tetapi beda dengan kita orang Kristen. Kita merasa bahwa apa? Oh, Tuhan pasti melindungi dengan malaikat-malaikatnya. Itulah yang Pastor Markus mengatakan, bahwa kita mengutamakan teologi kemenangan, sehingga hal itu yang menyebabkan terjadinya bencana besar. Kita tidak takut virus, kita merasa Superman, kita merasa mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tetapi beda dengan Yesus. Saat iblis memakai firman itu untuk mencobai, Yesus menegur iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang dia merasakan. Dan dia merasa dia memeriksa imannya saat itu, bahwa selama ini aku hanya pengagum Kristus. Aku bukan murid Kristus. Firman Tuhan mengingatkan dia akan apa yang dikatakan oleh Paulus. 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan di sini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alamin di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itulah yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan bahwa dia sebagai rasul, dia bukan tidak mengalami penderitaan, dia bukan tidak pernah mengalami putus asa, dia bukan tidak pernah mengalami
hingga hidupnya terancam kematian. Dia mengalaminya semua itu. Sejak itu Pastor Markus dia sadar bahwa selama ini penderitaan yang dia alami tidak pernah seberat dia mengalami COVID. Sehingga dia memeriksa imannya dan dia sadar bahwa dia selama ini hanya sebagai pengagum Kristus. Dia bukan beriman untuk percaya total, tetapi dia beriman untuk benefit-benefit apa yang dia bisa dapat di dalam pelayanannya. Dia mengatakan, saat saya sakit, bukan apa yang saya pikirkan tentang pelayanan saya, bukan saya memikirkan tentang program gereja lagi, saya memikirkan bagaimana keluarga saya. Dan inilah yang mengubah cara pandang dia tentang Tuhan. Dia mengatakan, bagaimana karena kematian sudah di depan mata. Apabila aku mati dipanggil Tuhan, bagaimana masa depan anak istriku? Aku bukan memikirkan keadaan jemaatku lagi, tetapi aku mementingkan keluargaku. Dan Roh Kudus mengingatkan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu, itu Tuhan akan memelihara anak istrimu. Disinilah dia mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli. Cara memandang dia akan COVID itu berbeda. Dia tahu bahwa walaupun dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan memelihara anak istrinya. Dia merasakan damai sejahtera Tuhan melingkupi dia. Dan dia yakin dan percaya apalagi pandangan dia terhadap Tuhan, yaitu COVID-19 yang menimpa dirinya bukanlah hukuman yang dikirim oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi pada dirinya, walaupun sembuh atau tidak, Tuhan adalah tetap Tuhan. Dan mengubah iman percaya dia percaya total bahwa Tuhan, Engkau adalah tetap Tuhan walaupun aku sembuh atau tidak. Seperti apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun api ini menelan aku, tetapi walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, iman yang sejati. Itulah iman, bagaimana kamu hidup di dalam imanmu. Saudara yang terkasih, yuk kita tahu dan mengerti iman yang benar itu bagaimana. Ketiga, yaitu dia mengerti esensi gereja yang sebenarnya. Gereja haruslah memberitakan kabar baik di saat-saat pandemi, kabar buruk. Dan bagaimana esensi gereja? Yaitu gereja seperti apa dikatakan oleh Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mulai mengerti, kata Pendeta Markus, bahwa gereja itu bukanlah suatu bangunan yang selama ini kita mengutamakan bangunan gereja, kita mengutamakan program gereja, tetapi kita tidak mengutamakan Kristus, tidak mengutamakan Injil itu sendiri. Dan kita tahu saat pandemi, saat kita tidak bisa bertemu di dalam bangunan bergereja, sebetulnya gereja yang benar adalah tubuh Kristus, dan Kristus sendiri adalah kepala daripada gereja. Itulah gereja. Saat ini cara pandang saya berbeda tentang bagaimana saya melihat iman saya, bagaimana saya salah mengerti tentang the living faith, iman yang hidup, dari iman menuju ke iman. Karena COVID-19 saya mengalami, saya bisa merasakan penderitaan orang lain yang menderita COVID. Apabila saya tidak mengalami, diizinkan Tuhan mengalami COVID ini, saya tidak akan merasakan bagaimana yang penderitaan yang dialami oleh jemaat saya. Itulah yang luar biasa, dan terutama di dalam pelayanan saya sekarang menghimbau untuk para hamba Tuhan
apa yang bisa dilakukan oleh gerejamu untuk menjadi kabar baik itu benar-benar dialami oleh setiap orang yang belum percaya, di mana Injil sendiri yang mempunyai kuasa dan kebenaran firman itu dapat diterima oleh orang yang belum percaya. Itulah kesaksian Pendeta Markus yang luar biasa. Dan take home message apa yang kita harus dapat pelajarin, yaitu seperti yang tema saya, di mana ada kabar buruk, di mana ada bad news, di situ ada good news. Ya, stay focus on the good news. Dan kita tahu yaitu the good news, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat yang kasih dalam Kristus, kita telah belajar apa yang kita pelajarin hari ini, bahwa jangan lupa stay focus on the good news. Kita tahu bahwa kabar tidak semakin baik. Kabar buruk senantiasa selalu lebih kita ingat daripada kabar baik itu. Injil selalu kita tinggalkan saat kita mendengar kabar buruk, kita menjadi panik, kita menjadi iman, kita menjadi lemah, kita menjadi tergoyah. Tetapi down, not turn out. Kita boleh tergoyah, tergoncang, tetapi kita tidak tergoyah. Karena apa? Di saat ada bad news, di situ ada good news. Apapun bad news yang kita dengar, antidot kita good news yang lebih mengcounter the bad news, sehingga kita ingat bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Kita telah mendapat keselamatan kekal. Dan marilah kita hidup di dalam iman. Apa artinya di dalam hidup di dalam iman? Iman itu menyelamatkan, dan kita hidup di dalam iman, saya ulang kembali, yaitu berserah, percaya total kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik masa depan kita, baik karir kita, baik keluarga kita, baik kesehatan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu yang begitu mengingatkan, begitu ya Bapa, kami hidup oleh karena iman. Di mana Injil diberitakan, di situ ada kuasa Tuhan. Biarlah ya Bapa, kita senantiasa diingatkan oleh kabar sukacita, oleh Injil itu sendiri. Di saat-saat kabar buruk setiap hari yang kita dengar, kita tahu ya Bapa, bahwa dunia semakin mencekam, dunia semakin terguncang, baik oleh COVID, baik keadaan politik, keadaan ekonomi. Tetapi kami anak-anak-Mu di sini, kami hanya beriman kepada Engkau seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, dari iman menuju ke iman. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Kau tetap Allah walaupun apa yang kami alami. Kau tetap Tuhan yang layak disembah walaupun apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan, yaitu Tuhan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.